Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan coba membahas 3 bagian, yaitu landscape photography, human interest photography, dan yang terakhir ada journalism photography. Nah, yang pertama kita ke landscape photography dulu. Jadi landscape fotografi ini memang jenis fotografi yang dia difokuskan untuk merekam pemandangan alam dengan kombinasi sudut pengambilan gambar, cahaya, dan komposisi tertentu. Dan dalam landscape fotografi ini kita bisa mengkombinasikan dengan objek-objek lainnya. Misal kita kombinasikan pemandangan dengan manusia, terus dengan hewan, ataupun benda-benda yang lainnya. Namun dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah kita tetap menonjolkan sisi dari pemandangan alamnya. Dan landscape fotografi ini sebuah hamparan alam dan seluruh isinya yang alamiah. Dari landscape fotografi kita juga perlu memperhatikan dari tujuannya. Jadi bukan hanya kita asal untuk merekam atau mengambil gambar dari pemandangan alam, tapi landscape fotografi ini dia punya beberapa tujuan. Nah, yang pertama adalah menceritakan sebuah kisah. Jadi biasanya dari foto landscape atau landscape fotografi ini pasti terdapat makna yang ingin kita sampaikan kepada yang mengamati foto kita, kepada penyimak foto kita. Jadi setiap foto yang kita hasilkan ini pasti syarat dengan makna, memiliki makna yang mendalam. Dan secara tidak langsung dari makna yang ingin kita sampaikan tersebutlah yang menarik perhatian orang yang ingin melihat foto kita. Sehingga dalam foto kita juga mempunyai poin penting yang dapat diambil oleh orang yang memperhatikannya. Kemudian tujuan berikutnya adalah berbagi perasaan. Selain mempunyai kisah dari landscape fotografi ini, dia juga bisa memberikan perasaan, berbagi perasaan yang muncul di waktu yang tepat. Jadi ketika kita mengambil sebuah momen saat mengambil foto landscape, perasaan dari momen tersebut, rasa dari momen yang kita tangkap dapat kita bagikan dan kita perlihatkan kepada orang lain. Jadi kita harus balik lagi nih, tujuan dari kita untuk mengambil foto landscape ini untuk apa? Kisah apa yang pengen kita ceritakan kepada orang lain, perasaan apa yang pengen kita sampaikan kepada orang lain. Dan dari landscape fotografi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada representation. Jadi kalau fotografi landscape yang masuk ke jenis representation ini adalah si foto landscape ini, untuk mendapatkan foto landscape ini kita tidak melakukan apapun untuk mengubah tampilan dari pemandangan yang ada di hadapan kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita hanya memotret keindahan asli dari alam dan seisinya, alam dan tata letaknya yang ada di hadapan kita. Jadi kita tidak mengubah apapun yang ada di situ. Nah, inilah wujud dari representation di landscape fotografi. Kemudian jenis yang berikutnya ada impression. Kalau jenis impression ini jenis landscape fotografi yang sifatnya subjektif. Karena setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda, mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu foto yang diamatinya. Lalu jenis yang ketiga ada jenis abstrak. Kalau jenis abstrak ini fotografi yang menggunakan teknik bervariasi untuk kemudian membentuk pola-pola tertentu yang unik. Nah, yang berikutnya ini contoh landscape fotografi dari representasi. Nah, kalau di sini saya mengambil foto ini adalah apa adanya. Jadi ketika saya jalan-jalan pergi ke sawah nyari pemandangan sore hari, nah saya mendapatkan gambaran foto ini, foto landscape ini apa adanya. Saya memotret hamparan dari sawahnya yang habis ditanam padi, kemudian ada foto matahari yang akan terbenam. Kemudian yang berikutnya ini juga
contoh dari landscape fotografi yang masuk ke representasi. Karena saya tidak mengubah apapun yang saya capture di sini. Jadi saya hanya memfoto dari langit, kombinasi antara langit yang dia sedang berawan putih, kemudian ada tumbuhan bunga di sekitarnya. Dan saya tidak melakukan pengubahan setting apapun di sini, menangkap apa adanya pemandangan yang saya lihat di hadapan saya. Kemudian berikutnya ada contoh dari landscape fotografi impresi atau impression. Nah, kalau di sini saya coba mengambil foto latar belakangnya ada Gunung Merapi, kemudian ada ibu-ibu yang sedang membawa beban di punggungnya. Nah, jadi di sini bagaimana kita melihat foto ini tergantung dari si pengamat, tergantung kita ketika melihat foto ini. Misal saat saya melihat foto ini, saya akan lebih tertarik fokusnya kepada ibu-ibu yang bekerja keras. Dia membawa beban di pundaknya dan dia jalan kaki. Atau bisa jadi orang lain nanti yang pertama kali tertarik adalah dari kemegahan Gunung Merapinya. Kemudian bergeser dengan diimbangi si ibu-ibu ini yang dia berjalan kaki dengan membawa bebannya. Dan kalau foto impresi ini bukan hanya ada latar belakang pemandangannya saja, tapi saya coba memasukkan komponen lain di sini, yaitu si ibu-ibu yang membawa beban di punggungnya ini. Ini untuk lebih memperdalam dari rasa apa sih yang ingin saya tampilkan, kisah apa sih waktu di hari ini saya mengambil foto tersebut. Kemudian yang berikutnya ini juga contoh landscape fotografi yang termasuk ke dalam jenis impresi. Nah, di sini saya mengambil satu tangkai tumbuhan rumput kecil waktu senja hari. Nah, saya ingin memperlihatkan dari ketika sore hari, suasana hangatnya sore hari, suasana tenangnya, suasana warmnya ketika sore hari. Kemudian yang berikutnya ada contoh foto dari abstrak. Nah, kalau foto abstrak ini dalam pengambilan foto abstrak, dia menggunakan teknik-teknik tertentu. Dan untuk menghasilkan foto seperti ini, kita tidak hanya membutuhkan kamera dan lensa saja, tapi kita membutuhkan filter untuk pengambilannya. Dan kalau foto landscape fotografi yang berjenis abstrak ini, untuk mengambil foto seperti ini bisa memanfaatkan filter dari ND64 dan filter GND. Jadi ketika mengambil foto yang memanfaatkan filter, kita perlu menggunakan tripod dan kita harus setting juga dari shutter speed-nya yang disesuaikan. Kita bisa masuk ke shutter speed dari 15, aperture-nya di f16. Nah, contoh yang lainnya ada juga foto landscape fotografi abstrak yang seperti ini. Jadi kalau jenis fotografi landscape ini yang dia masuknya ke jenis abstrak, berarti dia dalam pengambilan fotonya menggunakan teknik-teknik tertentu, juga bisa penggabungan beberapa teknik, jadi bukan hanya satu teknik aja, sehingga menghasilkan suatu foto yang menarik, suatu foto yang mempunyai pola-pola tertentu. Nah, contohnya adalah kedua foto ini. Kalau foto yang di sini dia akan memberikan efek smooth ketika kita melihat aliran airnya, bukan hanya air secara kasar saja mengalir, tapi lebih terlihat smooth seperti air yang fantasi, dia sedang mengalir. Berbeda dengan, coba bandingkan yang di bagian agak di bagian atas sama yang bagian bawah, ini terlihat perbedaan dari air mengalirnya, tangkapan yang diperolehnya,
terus pola uniknya, dan hasil yang diperoleh dari foto dengan menerapkan teknik-teknik dan pemanfaatan filternya. Jadi kita bisa memanfaatkan tripod, terus setting shutter speed-nya, aperture-nya, dan juga jangan lupa penyesuaian filter yang akan digunakan. Oke, kita nanti lanjut lagi ke jenis-jenis dari landscape fotografi yang lainnya. Terima kasih.